So di Indonesia kan kita tahu banyak banget ya hal yang didesain secara tidak optimal gitu. Maunya disuapin solusi. Jadi mereka nggak paham prosesnya. Mereka bener-bener literally copy apa yang ada di luar negeri, terus di-apply di sini. Mantra utamanya, kalau misalnya desain itu harus murah, cepat, dan bagus. In reality, nggak bisa tiga-tiganya dicapai. Rumah-rumah klaster yang murah meriah yang basically setelah beberapa tahun dia udah mulai retak-retak. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang semuanya serba murah meriah, kita nanti naturally akan melihat bahwa the value of life itu murah meriah. Nah, do we want that? Hai, gua Alvin Citrowirjo, Product Designer and Creative Director dari Alvin T. Welcome to Shape of Thoughts, a podcast di mana kita menggali lebih dalam dari hal-hal yang berhubungan dengan desain di Indonesia. So, I would like to invite you to join the conversation by hitting the subscribe button. Dalam perjalanan Alvin sebagai product designer, kapan sih lu menyadari bahwa proses itu penting? Sebagai product designer, emang kadang-kadang kita selalu diajarinnya tuh the end result is the most important thing. Whenever we design something, seakan-akan harus ada bentuk akhirnya dan itu dinilai seperti itu. Cuma kadang-kadang sebagai desainer, justru malah the moment yang kita belajar paling banyak itu justru di dalam proses penciptaannya. Jadi setelah bertahun-tahun berusaha untuk berkarya dan lain segala macam, dan kadang-kadang kita malah melihat kayak, oh ini karya mungkin agak kurang bagus atau misalnya kurang memuaskan, tapi sebenarnya I think mungkin 5 atau 10 tahun terakhir baru ada kayak semacam pencerahan di mana kayak rasanya actually I learned a lot from this process gitu. Bahkan sebenarnya dari sebuah produk yang gagal pun ada banyak yang bisa dipelajarin, and that's sort of when I realized kayak process is actually very important. Dalam konteks desain furnitur, apa itu proses dan keuntungannya dalam berkolaborasi? So I think proses itu kan kata yang lumayan abstrak gitu ya. Maksudnya kan itu adalah sebuah kondisi atau misalnya kata kerja juga. Tapi kalau misalnya di konteksnya di furniture design itu di mana kita berusaha mengerti problemnya tuh apa yang kita mau solve. Problemnya apa, tapi at the same time kita harus tahu underlying needs-nya tuh apa. Jadi kadang-kadang problem sendiri tuh is quite complex. Terus begitu di bawah situ ada psychological needs, psychological demands. Kita harus tahu kayak kliennya ini punya aspirasinya apa. Mungkin di balik dari sebuah produk yang harus didesain secara premium tuh ada keinginan kalau misalnya project ini bisa membuat si kliennya tuh jadi bangga, atau ini bisa menjadi part of their heritage legacy dan lain-lain segala macam. Nah itu something yang kita harus understand. Terus begitu kedua kita harus tahu usernya. Who is he atau she, backgroundnya tuh kayak gimana gitu, karakteristiknya kayak gimana, apakah dia bisa benar-benar mengutarakan keinginannya secara articulated, atau sebenarnya kadang-kadang apa yang diutarakan tuh sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di pikirannya. Nah itu something yang kita harus bisa anticipate atau mengerti juga. Terus begitu konteks. So konteksnya nih culture-nya kayak gimana. Project ini nih ada di lokasinya di mana. Itu ada hubungannya dengan budaya, dengan ekonominya, dengan politicsnya, dengan kebijakan-kebijakan tertentu, dan kondisi lain-lainnya gitu ya. Jadi project yang dilakukan di Bali mungkin bisa berbeda dengan Jakarta atau Singapura atau Australia dan negara lain-lainnya gitu ya. Terus begitu yang berikut lagi, ethics and moral responsibility. I think this is something yang kita harus mulai berpikir gitu ya. Maksudnya project ini nih, atau sesuatu produk yang kita desain, is it good for the society? Impact-nya ke masyarakat tuh apa? Impact-nya ke planet tuh apa? Apakah ini akan menjadi malah lebih banyak sampah? Atau misalnya ini benar-benar menjadi solusi? Apa mungkin lebih baik kita nggak mendesain this product in the first place? Nah, terus begitu jadi kadang-kadang ada banyak hal yang kita harus unlearn. Poin terakhir tuh, jadi kita harus belajar untuk unlearn things. Jadi kadang-kadang kita dari sekolah, kita diajarin cara berpikir tuh mestinya seperti ini. Secara teknis mestinya seperti ini. Tapi kadang-kadang pas kita mau mengaplikasikannya, ada certain condition yang harus bikin kita tuh merubah proses tertentu. Nah kalau kita cuma ngelihat satu project tuh sebagai checklist doang, kita bisa kelarin checklistnya. Tapi sebenarnya itu nggak solve the actual problem. Nah jadi kadang-kadang ada banyak hal yang kita harus unlearn. Unlearn is a big word, especially today after the pandemic.
So kadang-kadang orang suka mikir proses itu it's very technical, padahal sebenarnya the thinking side of it is as important if not more important. So critical thinking itu benar-benar penting sekali, karena kadang-kadang kalau nggak kita bisa melakukan semua proses ini, padahal ada banyak yang bisa dibikin jadi lebih efisien dan lebih efektif. Proses yang benar mestinya bikin kedua belah pihak, both the designer and the client, untuk bisa lebih mengerti maunya apa, what is the goal atau what is the objective. I think a good process tuh bisa bikin kliennya jadi lebih mengerti sebenarnya aspirasinya apa, atau nggak at the same time juga sebenarnya ada banyak emotional needs gitu ya, atau nggak psychological needs yang sebenarnya mereka tuh mau coba capai. Jadi kadang-kadang kita melihatnya kayak, oh I want something yang very nice, atau nggak kelihatannya premium. Tapi sebenarnya di dalam situ ada banyak kebutuhan psikologis lain gitu. Mungkin I want something yang the client mungkin mau sesuatu yang dia bisa jadi bangga terhadap itu, atau nggak ini bisa mempertahankan heritage-nya mungkin, dan lain-lain. Nah itu tuh something yang harus digali sebagai desainer atau bahkan semua orang kreatif sih basically dalam berkolaborasi ini. Dan proses desainnya itu adalah berusaha untuk menggali, terus begitu menyamakan kurang lebih ekspektasi, and then aspirasi yang dia pengen itu bisa diformulate into misalnya product, furniture, interior, architecture, kayak booklet atau buku dan lain-lain segala macam. Apa masalah yang sering lu hadapi dalam proses desain produk di Indonesia? Dunia yang sekarang kayak serba cepat, mereka mau langsung cepat langsung ke resultnya. Proses itu yang selalu mau di shortcut. Nah, I think kita harus selalu belajar untuk bisa meng-educate the client. Konsekuensinya apa kalau misalnya proses itu di shortcut. Misalnya as simple as kita nggak do proper market research. Akhirnya produk yang di-develop mungkin nggak begitu tepat sasaran. Kita mungkin nggak pay attention into certain ergonomics atau functions gitu. Mungkin nanti akan ada flaw di dalam desainnya. Nah ini nih emang walaupun tidak ada tolak ukur yang fix banget, tapi ini require brain power dari si tim desainernya pun untuk bisa mengolah semua itu ya. Jadi kayak kebutuhannya, challenges-nya, detailnya, dan terus tentunya ada this level of perfectionism, atau nggak misalnya di desainer ada namanya ego juga, di mana identitinya dia harus tertanamkan dalam situ. That is also part of the process. Mantra utamanya kalau misalnya desain itu harus murah, cepat, dan bagus. In reality nggak bisa tiga-tiganya dicapai. Kalau misalnya mau murah nggak bisa cepat atau nggak bisa bagus. Kalau misalnya mau bagus dan bagus dan murah nggak bisa cepat gitu ya. Harus kita minimum cuma bisa milih dua. Nah ini nih I think ada banyak banget mekanisme yang akhirnya dirubah menjadi kebiasaan, terus dirubah menjadi budaya. Kalau misalnya bisa dibikin lebih murah itu artinya lebih baik. Padahal ada banyak konsekuensinya. Bisa lihat aja kayak jalanan kita yang rusaknya cepat banget, banyak banget bangunan bahkan atau misalnya infrastruktur yang basically falling apart simply karena mereka semua mau pilih yang lebih murah. Atau nggak banyak rumah-rumah klaster yang murah meriah yang basically setelah beberapa tahun dia udah mulai retak-retak. Mungkin karena certain fondasinya nggak kuat, atau misalnya nggak ngerti kondisi tanahnya, dan lain-lain. So I think itu yang bikin negara kita ini basically mungkin bisa dibilang falling apart, atau nggak misalnya literally karena banyak barang yang lepas-lepas. Tapi at the same time, the longer term yang kita harus pikirin itu adalah kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang semuanya serba murah meriah, kita nanti naturally akan melihat bahwa the value of life itu murah meriah. Nah, do we want that? Dan karena ujung-ujungnya it's not just about money, tapi kita believe bahwa like how life is a process. Eventually kita semuanya bakal end, dan it's basically gimana caranya kita bisa extract value di dalam little process of that life itself. Kenapa sih proses suka dibikin shortcut di Indonesia? So di Indonesia kan kita tahu banyak banget ya hal yang didesain secara tidak optimal gitu. Banyak banget hal yang nggak intuitif. Jadi misalnya signage tol persis di persimpangan. Makanya selalu jadi macet, bukannya dikasih tahu jauh-jauh di depannya supaya orang bisa siap-siap antisipasi ambil jalur. Terus begitu banyak orang nggak tahu cara ngedisplay barang mahal, misalnya kayak di department store
gitu. Jadi value-nya tuh nggak benar-benar bisa tersampaikan. Itu sayang banget, ada banyak value yang lost basically, atau nggak opportunity yang basically bisa lost. Kebanyakan orang di sini juga maunya disuapin solusi, jadi mereka nggak paham prosesnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berubah, mereka nggak ngerti untuk bisa adapt karena mereka nggak ngerti solusinya. Itu bisa mulai dari level pemerintahan sampai desainer muda pun juga mestinya ada banyak seperti itu. Terus gitu banyak juga orang yang basically copy trends atau aesthetics. Mereka bener-bener literally copy apa yang ada di luar negeri, terus di-apply di sini tanpa ngerti usernya, kondisi iklimnya. Makanya sekarang kita semua pada pakai puffer jacket, padahal di luar misalnya 38 derajat Celcius dan humidity levelnya 79%. Kita rely too much on our tools. Jadi begitu toolsnya nggak bisa, seakan-akan semua creativity opportunity itu semuanya gone. Gara-gara wifi-nya nggak jalan. Atau designers tuh bener-bener kayak rely sama tukang, terus udah gitu seakan-akan seluruh ide yang cemerlang itu nggak bisa dilakukan karena tukangnya nggak bisa. Nah itu kan sangat disayangkan gitu. Dan itu ada banyak banget opportunities of progress yang basically kita bisa lakukan kalau misalnya if we learn how to understand the process. Kita harus paham manusia seperti ini, projectnya seperti ini, timelinenya seperti ini, culture-nya seperti ini, ekonominya seperti ini, makanya kondisinya seperti itu. Kalau di negara lain bisa beda. The most important thing is kita harus belajarin tentang komponen-komponennya dibandingin hanya jawaban akhirnya. Jadi, apa yang menjadikan seorang desainer yang baik? So far yang aku coba untuk bisa practice atau apply is basically I give 50% to the external influences atau external konsonan gitu, terus udah gitu 50% is internal. So basically whenever kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita try to reflect both outward and inward. Outward ya of course kebutuhan klien, kondisi ekonominya, dan lain-lain segala macam. Tapi at the same time, project ini membuat saya menjadi desainer yang lebih baik atau tidak. Project ini atau kesempatan ini bisa bikin menginspire orang lain atau enggak. Project ini bisa bikin sebuah kerjaan yang bisa di-label to work that matters. A lot of this great artists and designers yang membuat mereka benar-benar jadi the best version of their individuality is basically mereka benar-benar berproses untuk bisa mengerti apa yang mereka lakukan dengan siapa mereka di dalamnya. Kalau kita mau balik ke proses yang benar sih sebenarnya bisa, tapi it requires a lot of education and time. Karena again, proses untuk bisa memahami sebuah proses itu takes a lot more time dibandingin acquiring information. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu kayak, oh ini desain yang bagus seperti ini. Secara informasi kita tahu, oh bentuk yang ini bagus. Tapi sebenarnya kita mungkin tidak paham bentuk ini dihasilkan karena dia mau mengefisiensikan material, bikin ini jadi lebih kuat, dan lain-lain segala macam. So, education is very, very important. And I don't know why sampai sekarang sistem edukasi kita nggak dirubah lagi sementara dunianya udah berubah jauh gitu. Kadang-kadang bedanya kalau misalnya education system di berbagai negara atau misalnya di negara luar negeri atau dibandingin di sini, itu justru yang sangat berbeda itu di critical thinking-nya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita sebagai desainer tuh fokusnya ke what, jadi apa yang kita bikin. Critical thinking itu lebih kayak kenapa, jadi why-nya. Nah si why-nya itu yang bener-bener di train secara habis-habisan supaya bahkan sebelum kita membuat sesuatu kita tahu persis tuh kenapa kita bikin itu. Nah kadang-kadang di luar itu bedanya juga environment-nya. Itu yang orang-orang kadang-kadang suka lupa. Jadi the fact that kita bisa lihat case study, jadi kayak teori yang dibelajarin di kuliah, terus dari gitu bisa datang ke museum, terus kita bisa lihat real case study-nya, dan terus udah gitu kita bisa juga di-surround by orang-orang yang punya more or less critical thinking levelnya juga sama. Nah itu juga sangat impactful. Yang orang suka overlook kuliah di sini itu kita sebenarnya ada direct access ke material and resources. So banyak orang yang kuliah di luar negeri itu mereka mencari inspirasi di negara-negara timur, salah satunya Indonesia. Tapi kita sebenarnya yang punya the resources. Nah ini yang istilahnya this is the challenge, gimana caranya biar the education system di sini bisa mengerti benar-benar the optimal value-nya kayak gimana.
supaya those resources tuh juga nggak diolah oleh orang luar negeri gitu istilahnya. I think kalau misalnya untuk desainer-desainer muda atau misalnya yang baru lulus dari kuliah atau dari sekolah, I think you need to have an open mind aja basically. Jadi kayak immerse yourself into the process. Proses itu tuh bener-bener kayak step by stepnya tuh tidak rigid gitu ya. Jadi itu semuanya tergantung dari kondisi culture, kondisi ekonominya, kondisi klien, geopolitik lah dan lain-lain segala macam. Jadi kalau misalnya kita baru mulai, kita harus absorb as much as we can. Kita harus ngerti kayak kondisi culture di Jakarta misalnya seperti ini, orang memprioritaskan ini. Tapi kalau misalnya kita tinggal di Bali atau tinggal di Singapura atau tinggal di negara lain, mereka punya kepentingan lain, mereka punya budaya lain, mereka punya cara berpikir yang lain, dan itu akan mempengaruhi prioritas sama kebutuhan mereka masing-masing. Thank you for tuning in. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau request topik, bisa komen aja langsung di bawah. Jangan lupa untuk like and subscribe. I'll see you in the next episode. Gua Alvin Citrawijo, and this is Shape of Thoughts.